urus 5 juta. Awal saya bergabung di sini sebenarnya karena banyak pergumulan penyakit. Ya, awalnya memang karena 3 tahun yang lalu saya sudah sakit miom, kista, dan sudah diangkat. Setelah itu berangsur-angsur kesehatan saya semakin terpuruk. Karena pada saat saya dioperasi, ternyata gula darah tinggi, hipertensi tinggi, dan kolesterol tinggi. Inilah mengakibatkan saya sampai beberapa tahun tidak bisa berkegiatan kemanapun. Puji Tuhan, baru 4 bulan saya mengenal AFC. Itu juga karena terakhir ini saya sakit karena stroke, ya, di 4 bulan yang lalu. Begitu saya terserang stroke lagi, sudah serangan kedua, otomatis semangat hidup sudah tidak ada, kayaknya sudah lebih baik mati. Karena kita sudah gak berguna lagi, ya, buat anak, buat keluarga, apalagi buat suami sudah gak berfungsi lagi. Jadi karena itulah anak saya waktu itu memang bekerja di pelayaran. Saat dia memang komunikasi dengan saya sudah sakit, sudah tidak bisa apa-apa lagi. Puji Tuhan, di dalam kapal tersebut ada temannya yang sudah konsumsi AFC. Dia akhirnya menawarkan, "Ma, saya beli ya buat kau 1 paketnya, Ma. Harus mama konsumsi." Dilarang nangis ya Ibu. Singkat cerita, saya lihat di chat kami berdua dengan anak, yang ditawarkan anakku adalah AFC. Saya ingat, oh iya, tunggu dulu, jangan beli dari temanmu dulu. Saya lihat postingan Maita, ya, selalu setiap menit di beranda saya. Jangan beli dari sana deh nak, 60.000 ternyata jual itu. Akhirnya singkat cerita, Maita datang ke rumah membawa produk tersebut dan anak saya yang beli. Mungkin kalau memang saya disuruh beli, mungkin sudah lebih mati. Karena apa? Saya nggak pikirkan lagi apa-apa. Kayaknya penyakit yang sudah komplikasi dengan juga stroke, ya arahnya udah pasti cepat lambat lolos ya. Sudah gak ada semangat. Tapi puji Tuhan, si Ita begitu ditransfer anak saya untuk 1 paket. Dan waktu itu yang saya lihat di penyakit saya itu hanya subsubarasi. Sukusinya saya nggak ambil. Nah, jadi proses demi proses selama 29 hari saya kena detoksnya. 29 hari. Tapi seandainya memang kalau ada semangat hidup dari saya, mungkin saya akan stop karena memang detoksnya 29 hari. Andai karena di dalam hati ini, ya udahlah, besok lusa juga udah harus mati, biarkan saja mati. Jadi selama 29 hari itu saya memang lemah sekali. Jadi tapi setelah lemah itu 29 hari, hari ke-30 saya pulih. Ya, tanpa obat dokter, tanpa obat apapun itu tidak. Saya pulih, langsung saya telepon waktu itu Maita, ya. Saya telepon Maita, saya ingat ada bisnisnya. Maita, tolong ke rumah. Ah, ngapain dak? Ajari saya bisnisnya. Memang udah sehat, saya sudah berangsur sehat. Ah, saya nggak mampu. Saya langsung ke leader aja dulu. Oh, kalau begitu, bawa saya ke leader dulu. Besoknya saya bertemu dengan putri yang cantik saat ini, moderator yang ada di sini sekarang, yaitu adalah Kini Norma. Waktu itu saya bertemu dengan itu di Grand Mall, saya langsung belajar dengan beliau. Puji Tuhan, karena saya sudah sembuh dan memang hampir mirip dengan elemen yang lain, saya sudah pernah menjalankannya. Saya langsung tancap gas. Hingga saya disebut, ya mereka itu yang bilang saya ratu closing. Memang hampir tiap hari closing. Nah, itulah keberadaan saya saat ini di sini memang karena suatu penyakit, dan juga sekarang saya konsisten ingin mengerjakan bisnisnya. Seperti itulah leader yang cantik pengalaman saya. Oke, Ibu Ratu. Yes, ya. Senang
saya ganti namanya. Boleh ya Pak, itu saya ganti namanya. Tidak boleh. Nggak boleh, serius. Ratu Closing. Itu nama patennya saya buat di identitas, ya kan? Jadi Bapak Ibu, ya kita udah dengar kesaksian beliau. Jadi di AFC ini orang sakit itu bisa berpenghasilan loh. Coba kalian ke rumah sakit, kalian sakit, kalian rekomendasikan dokter si X, kalian pasti nggak dapat profit, ya kan? Jadi kalau di AFC ini kalian dengan modal cerita seperti ibu ini dapat profit, makanya sampai saya senangkan namanya Ratu Closing di tim saya, ya, karena memang beliau mau memberitakan informasi ke banyak orang dan menjadikan dirinya bermanfaat buat banyak orang. Karena yang saya tahu dari orang milioner tadi Pak Musido tadi, ada pepatah mengatakan sebaik-baiknya manusia bukan dia yang punya banyak uang, melainkan dia yang bermanfaat buat banyak orang. Itulah yang kita duplikasi di AFC ini teman-teman. Dan ada satu lagi yang saya selalu tanamkan di hati saya. Itu tetap dari Bu Sido saya tadi, Pak Budi Darwin. Dia mengatakan kepada saya ketika saya masih merintis seperti teman-teman. Dia hanya bilang, Jun, jangan fokus di uangnya. Ketika kamu melakukan hal baik, maka rezekimu akan datang. Dan ingatlah satu hal, hidup itu bagaikan es batu. Dipakai atau tidak dipakai, tetap akan mencair. Jadi makanya kita pakailah hidup kita ini untuk jadi orang yang bermanfaat dimanapun kita berada, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan kita memandang setiap orang, ya. Jadi mari kita menjadi orang yang berdampak dimanapun kita duduk, dimanapun kita berada. Oh ya, satu lagi Bu. Sekarang kan Ibu sudah menjalankan bisnisnya. Berapa income Ibu di Desember kemarin? Kalau Desember sih agak berkurang ya dari bulan-bulan sebelumnya, karena mungkin karena kesibukan Natal ya dan tahun baru, di sekitaran ya di atas 10-15 juta. 15 juta income Ibu seorang rumah tangga loh, ya luar biasa kan? Nah terus Ibu bilang tadi selama baru 4 bulan Ibu menjalankan di AFC. Total income Ibu selama 4 bulan itu berapa Bu? 57 juta. 57 juta selama 4 bulan, 3 bulan konsumsi, 3 bulan dari sebulan konsumsi, 3 bulan mengerjakan bisnisnya. Sakitnya hilang, gepeknya balik. Itu kan atarnya lain kan? Itu kan? Oh itu ya kan? Berarti Said malu, happy bro. Gepek merisi. Walau Sony, kalau detok, ya kan kita pengen sehat. Oh ya, satu pertanyaan saya mau katakan. Apa arti daripada yang saya pegang ini? Kita cantik ya. Akau Soina cantik. Nah, artinya ketika kita punya uang, sehat, kita pasti cantik. Oke? Nah, kalau saudara asing artinya apa Bapak Ibu? Kalau digabung? Baik, nah, bahasa saya simpel nah. Ya kan? Nah, artinya cantik luar biasa. Kita jadi ibu yang luar biasa. Oke? Oh ya Bu. Apa sih yang membuat Ibu bisa sampai menjalankan bisnis ini? Tentu ada penolakan. Kemarin saya lihat Ibu bawa motor loh, ketemu Ibu Haji. Oke? Nah, apa yang membuat Ibu bisa sampai flight tadi? Bahkan saya dengar Abang juga lebih support, lebih semangat lagi. Apa? Sekarang memang saya sangat antusias sekali mengerjakan bisnisnya. Tapi karena memang kenapa jadi Bapak Sinaga ini yang lebih Bapak Sinaga pada semangat? Saya bukan Bapak Sinaga. Iya Pak, didampingi Yayang karena memang 2 tahun lebih saya nggak pernah urus dia karena suatu penyakit, ya. Tapi semangat dia karena saya sehat dan kondisi jiwa mulai lancar, akhirnya dia lebih semangat bercerita daripada saya. Itulah kisahnya. Inilah beliau, Bapak Rekson Sinaga. Jadi alami kondisi wae dong itu? Banyak. Godang alami kondisi wae yang mungkin bisa berbagi ya. Perkenalkan, saya yang bernama Rekson Sinaga, suami dari Ibu Herli Ramowido Simanjuntak.
Sebenarnya kami mohon maaf ya, baru kami bergabung di sini, belum pantas sebenarnya untuk menceritakan kesuksesan kami. Kami belum sukses sama sekali. Tapi karena dari pengalaman kami yang kami sudah dapat dari produk AFC ini sudah sangat banyak sekali menurut kami ya. Yang pertama sih, seperti yang diceritakan istri saya ini, boleh saya bercerita sedikit atau banyak? Silakan Pak. Oke, terima kasih. Pada awalnya istri saya ini sebelum COVID tahun kemarin itu sudah menderita penyakit miom. Dan pada waktu itu saya tidak punya uang sama sekali. Ada memang BPJS. Cuma saya konfirmasi ke dokter yang merawat istri saya ini, katanya harus menunggu 6 bulan. Saya berpikir kalau menunggu sampai 6 bulan, istri saya ini mungkin akan sudah tidak ada bersama dengan saya lagi. Pada waktu itu saya berpikir bagaimana ya supaya istri saya ini bisa sembuh dari penyakitnya. Akhirnya saya meminjam uang kepada adik saya, adik satu mama satu ibu, yang satu bapak satu ibu, yang namun itu marga Nigola. Saya bercerita, edamu ini akan segera dilanjuti dengan berobat, tapi uang kami tidak ada. Bagaimana itu? Bisa enggak dikasih pinjam saya? Nanti kalau sudah ada akan cepat saya kembalikan. Pada waktu itu adik saya merespon dengan baik dan dia memberikan pinjaman saya 50 juta. Nah, setelah itu, setelah saya terima uang itu dimasukkan ke rekening saya bawa istri saya ini berobat dengan biaya sendiri. Dia bingung, dari mana kamu dapat duit? Yaudah, gak usah pikirin, yang penting kamu sehat dulu. Itulah perjuangan itu dia. Setelah saya sampai di rumah sakit, saya mendaftar, dilakukan tindakan dokter dan periksa dia, bukan hanya penyakit miom saja. Seperti yang dia jelaskan tadi, dia sudah ada gula yang tinggi dan hipertensi pada saat itu. Dan dokter itu berkomunikasi dengan saya, bagaimana Pak? Ini ibu belum bisa diberikan tindakan operasi karena gula tinggi dan hipertensi. Terus saya bingung lagi dan diam. Terus bagaimana dokter? Solusinya bagaimana? Ya harus diturunkan dulu melalui obat. Tapi obatnya mahal, begitu katanya. Saya mikir lagi, malah uang udah saya pinjam, ada lagi untuk menurunkan tensi, mahal lagi obatnya. Ya udah, kesimpulannya berikan tindakan yang pasti buat istri saya. Diturunkan tensinya, diturunkan gulanya, jadilah dia dioperasi. Setelah dioperasi, puji Tuhan, dia masih sehat. Saya hitung-hitung itu sekitar ada 4 sampai 5 bulan. Pada dasarnya dia kan sudah ada gula yang tinggi dan tensi yang tinggi, merambatlah semua penderitaan. Bahkan jadi saya lah dokternya di rumah. Dan dia sudah bermalas-malasan, tidak pernah lagi memasak buat saya makanan kesukaan saya, nasi. Bahkan di tempat tidur sudah jam 11, perut sudah mulas. Siapa yang mau disuruh? Akhirnya dibangunin anak saya perempuan yang paling kontot, Mak, suruh anak kita beli nasi dulu. Begitulah kehidupan rumah tangga kami dalam waktu 2 tahun. Sangat sakit buat saya. Dan dia juga mau makan harus saya suntik insulin. Nah, puji Tuhan lah, bertemu dengan AFC ini setelah dia konsumsi, bukannya hanya miomnya yang sembuh, bukan hanya tensi yang tinggi dan gula, bahkan struknya, jantung semua diborong harus sembuh. Puji Tuhan. Terima kasih.
kasih. Maka dari itu, pada awalnya saya bercerita karena saya juga bekerja di dalam Tuhan sebagai setua. Saya katakan sama dia pada waktu itu bisnisnya ini saya belum tahu. Yang saya tahu sih, kalau memang kita sudah mengalami yang enak-enak dari pemberian Tuhan, itu akan diberitakan kepada semua orang, bukan dipilih-pilih hanya untuk orang sana, hanya untuk orang sini. Ceritakan ini, produk ini terutama kepada orang sana, karena kamu sudah mengalami sehat mengkonsumsi produk ini. Dan dipaksa saya harus awalnya sebatas itu. Setelah dia kerjakan, diceritakan kepada orang-orang sakit. Mengihu mengusiakan, datanglah berkat-berkat melalui bisnis puji Tuhan. Semakin saya ikuti perjalanan bisnis dia, akhirnya saya bertambah semangat lagi. Sekarang pengakuan dia malah lebih gesit saya, malah lebih pintar saya untuk memprospek orang-orang di sekeliling saya. Bahkan pada saat saya juga olahraga, naik sepeda, ada ketemuan di sana, itu juga saya prospek itu. Jadi begitulah buat saudara-saudara saya yang dikasih Tuhan, jangan dipilih-pilih yang mau diprospek siapa. Yang tidak dikenal juga bisa kita prospek. Awalnya kita bercinta dulu, berkenalan dulu kita. Setelah itu, setelah akrab, kita ceritakan. Jangan memaksa dulu. Pak, ada loh bisnisnya yang sangat enak. Mungkin Bapak tertarik. Saya ceritakan. Begitulah perjalanan setelah kami masuk di AFC ini. Mudah-mudahan semua kita semangat dan mencapai sukses. Amin. Terima kasih Mito, terima kasih Kak Heri, terima kasih juga Kak sudah berjuang bersama saya di AFC ini. Ya, kita sama-sama berjuang di sini Kak. Masih panjang waktu, ya sampai annual REM 2024. Percayalah semua akan indah pada waktunya. Jadi lewat proses yang kakak jalani, sekarang kakak menjadi saksi di banyak orang dan bisa mengedukasi banyak orang bahwasanya orang sakit itu punya masa depan. Ya,